Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah fikih, Bapak Dr. Arif Mulyawan MESY. Pada kesempatan yang baik ini, saya Febrianti Fitri Amalia dengan NIM 22811311405 akan membahas perbandingan konsep ilah atau sebab hukum dalam fikih madhab Syafi'i dan madhab Hanafi. Saya juga akan membahas penerapan konsep ini dalam contoh nyata, yaitu hukum zakat pertanian dan batas minimal harta wajib zakat. Pertama, kita harus terlebih dahulu paham terkait konsep ilah dalam fikih. Ilah adalah sebab yang mendasari ditetapkannya suatu hukum dalam syariat Islam. Dalam menentukan ilah, para ulama mazhab memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i cenderung lebih ketat dalam menentukan ilah. Mereka mengandalkan teks atau nas secara langsung baik dari Al-Quran maupun hadis dan membatasi penetapan ilah hanya pada hal yang jelas disebutkan dalam dalil. Dalam Syafi'i, istinbat hukum atau pengambilan hukum berfokus pada kejelasan dan keterkaitan langsung dengan nas. Sementara itu, mazhab Hanafi menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual. Selain mengacu pada nas, mereka juga menggunakan qiyas atau analogi secara luas. Mazhab Hanafi sering melihat ilah dari sisi logis dan kemaslahatan yang lebih luas. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penerapan konsep ilah. Salah satunya adalah kasus zakat pertanian. Pertama-tama saya akan jelaskan perbedaan penerapan kasus ini berdasarkan dua mazhab tadi. Pertama, pendekatan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, ilah zakat pertanian adalah tumbuhnya hasil bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok seperti gandum, beras, atau jagung. Zakat diwajibkan jika hasil panen mencapai nisab atau batas minimal sebesar 5 wasok yang setara dengan sekitar 653 kg dalam ukuran modern. Air yang digunakan untuk mengairi ladang juga menjadi pertimbangan dengan perbedaan persentase zakat yang dikenakan, yaitu 10% untuk lahan yang diairi air hujan dan 5% untuk lahan dengan irigasi buatan. Yang kedua adalah pendekatan mazhab Hanafi. Berbeda dengan Syafi'i, mazhab Hanafi menetapkan ilah zakat pertanian berdasarkan kemampuan hasil bumi untuk disimpan dan bertahan lama. Hal ini mencakup hasil panen seperti biji-bijian dan buah-buahan yang bisa disimpan, misalnya kurma dan anggur kering. Selain itu, mereka juga tidak mempermasalahkan jenis irigasi yang digunakan. Zakat tetap dihitung 10% tanpa membedakan apakah lahan diairi secara alami ataupun buatan. Selanjutnya, kasus yang kedua adalah nisab harta dalam zakat. Sama halnya seperti tadi, saya akan menjelaskan perbedaan dari dua pendekatan mazhab tadi. Yang pertama, mazhab Syafi'i. Ilah dalam zakat harta menurut Syafi'i adalah kepemilikan penuh dan kemampuan untuk bertahan 1 tahun. Nisab ditentukan dari jenis harta yang dimiliki, misalnya emas sebesar 85 gram atau setara 595 gram perak. Harta yang dikurangi dari nilai ini tidak wajib untuk dizakati. Yang kedua adalah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi melihat ilah zakat sebagai adanya potensi berkembang dalam harta. Nisab tidak selalu mengacu pada emas atau perak secara mutlak, tetapi dapat diperhitungkan dengan nilai uang setara yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam konteks ekonomi modern. Mungkin begitulah perbedaan utama dalam konsep ilah antara mazhab Hanafi dan Syafi'i. Akan saya tarik kesimpulannya. Yang pertama, mazhab Syafi'i lebih cenderung berpegang pada teks dan berkaitan langsung dengan nas, sedangkan mazhab Hanafi lebih mengutamakan fleksibilitas dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan
logika hukum. Kedua mazhab ini memiliki landasan yang kuat dan saling melengkapi dalam kerangka fikih Islam. Jadi, mazhab manapun yang kita pilih untuk diterapkan tetaplah fokus pada esensi syariat Islam, yaitu membawa keberkahan bagi kita semua. Untuk sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.